Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rani Rasyida Sabina pada topik 2 kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kepala sekolah dan guru-guru hebat. Selamat datang pada materi pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ada 2 modul dalam topik ini. Modul yang pertama adalah mengenai kurikulum, sementara modul yang kedua mengenai kurikulum merdeka. Baiklah, kita akan membahas yang pertama, kurikulum. Sebelum kita mengenal apa itu kurikulum, kita harus mengetahui kurikulum itu sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid. Kurikulum itu kompleks dan multimedia. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum sesuai dengan zamannya. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Nah, jadi kurikulum itu haruslah sesuai dengan zamannya. Maka, mulai tahun ke tahun, kurikulum itu kita ubah agar sesuai dengan zaman. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum sesuai dengan zamannya. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Itulah sebabnya kurikulum yang ditetapkan secara nasional. Kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis. Artinya, kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Komponen operasional satuan pendidikan. Pemerintah sudah menyiapkan kurikulum operasional, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengembangkannya. Di dalam kurikulum pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah tentu saja bisa kita modifikasi. Modul 2, kurikulum merdeka. Prinsip umum pembelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip memfasilitasi beragam kebutuhan murid, di mana capaian pembelajarannya adalah dalam implementasi kurikulum merdeka, capaian pembelajaran menjadi acuan kompetensi dan kriteria yang ingin dicapai dalam sebuah mata pelajaran. Sementara capaian pembelajaran dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Satu fase memiliki rentang 1 sampai 3 tahun. 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid saat ini. Yang kedua, pembelajaran haruslah membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkualitas. Struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka, pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan kurikulum prototype atau yang disebut dengan kurikulum merdeka. Sekian materi tentang topik kurikulum merdeka. Semoga mendapatkan manfaat dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.